Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan sekalian. Yang saya hormati Ibu Wahyu Eka Prasetya Ningtyas selaku dosen mata kuliah Belajar dan Pembelajaran, dan juga untuk rekan-rekan yang telah hadir pada presentasi kelompok kami di pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ana Meisari, Mania Devitri, Safira Putri Ramadhani, dan saya sendiri Zahra Zafirah selaku moderator untuk presentasi pada pagi hari ini. Kami, kelompok 8, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pendekatan pembelajaran. Sebelumnya, kami harap untuk rekan-rekan sekalian memberikan waktunya untuk memperhatikan presentasi kelompok kami. Baik, mari kita mulai presentasinya. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut senada dengan Rusman tahun 2018 yang berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Pendekatan pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama bernama Gulo, yang kedua bernama Sanjaya, yang ketiga bernama Wati, yang keempat bernama Rahmawati. Yang pertama ada Gulo. Pendekatan menurut Gulo dalam Suprihatiningrum tahun 2013 halaman 146 adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran. Sudut pandang tersebut menggambarkan cara berpikir dan sikap seorang pendidik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada Sanjaya. Sementara itu, Sanjaya dalam Suprihatiningrum tahun 2013 halaman 146 berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga ada Wati. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Wati, tahun 2010, halaman 7. Pendekatan mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoris tertentu. Yang keempat ada Rahmawati. Pendekatan pembelajaran ialah jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Di sini juga ada ciri-ciri pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada filosofi atau landasan, kedua sudut pandang, dan ketiga gagasan untuk tujuan. Manfaat pendekatan sistem dalam pembelajaran. Yang pertama, dengan pendekatan sistem, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Dengan tujuan yang jelas, maka kita dapat menetapkan arah dan sasaran dengan pasti. Perumusan tujuan merupakan salah satu karakteristik pendekatan sistem. Penentuan komponen-komponen pembelajaran pada dasarnya diarahkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu pendekatan sistem menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. Berpikir secara sistem adalah berpikir runtut sehingga melalui langkah-langkah yang jelas dan pasti memungkinkan hasil yang diperoleh akan maksimal. Yang ketiga, pendekatan sistem dalam merancang pembelajaran dan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Jadi, berpikir sistematis adalah berpikir bagaimana agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh siswa. Yang terakhir yaitu pendekatan siswa dapat memberikan umpan balik. Melalui umpan balik dalam pendekatan sistem,
dapat diketahui apakah tujuan telah berhasil dicapai atau belum. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan konstekstual. Yang kedua, pendekatan ekspositori. Yang ketiga, pendekatan induktif. Yang keempat, pendekatan konstruktivisme. Selanjutnya, yang kelima, pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Yang keenam, pendekatan open-ended. Yang ketujuh, pendekatan saintifik. Yang kedelapan, pendekatan inquiry. Pendekatan yang pertama yaitu ada pendekatan kontekstual atau disebut juga dengan CTL, Contextual Teaching and Learning. Pendekatan ini merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Melalui pendekatan kontekstual diharapkan hasil belajar dapat lebih bermakna bagi siswa, karena siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam kehidupan mereka dalam jangka panjang. Pendekatan pembelajaran kontekstual lebih mengutamakan aktivitas siswa dalam pembelajaran sehingga siswa dapat menemukan konsep tentang materi pembelajaran dan mengaitkan konsep tersebut dengan situasi dunia nyata mereka. Dalam pendekatan kontekstual terdapat komponen-komponen yang menjadi ciri-ciri pendekatan tersebut. Yang pertama ada membangun hubungan untuk menemukan makna atau relating. Kemudian yang kedua ada melakukan sesuatu yang bermakna atau experiencing. Yang ketiga ada belajar secara mandiri. Yang keempat ada kolaborasi atau collaborating. Yang kelima ada berpikir kritis dan kreatif atau applying. Yang keenam ada mengembangkan potensi individu atau transferring. Yang ketujuh ada standar pencapaian yang tinggi, dan yang terakhir ada assessment yang otentik. Kemudian yang kedua ada pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. Dalam pendekatan ekspositori, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas, yang artinya pembelajaran dilaksanakan secara holistik dan tidak khusus. Pendekatan ekspositori lebih cocok untuk jenis bahan belajar yang bersifat informatif dan umum. Misalnya, prinsip-prinsip dasar yang perlu dipahami untuk menunjang tahap pembelajaran lebih lanjut. Pendekatan ini juga hanya cocok apabila jumlah peserta didik dalam kegiatan pembelajaran relatif lebih banyak seperti dalam kegiatan perkuliahan antar program studi di perguruan tinggi. Pendekatan ini cenderung berpusat pada sumber belajar dan memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, adanya dominasi sumber belajar dalam pembelajaran. Yang kedua, ada bahan belajar yang terdiri dari konsep-konsep dasar atau materi yang baru bagi warga belajar. Yang ketiga adalah materi lebih cenderung bersifat informasi, dan yang keempat ada terbatasnya sarana pembelajaran. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. Pembelajaran diawali dengan memberikan contoh-contoh khusus, kemudian sampai kepada generalisasinya. Dengan kata lain, pengajaran berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip, atau aturan yang spesifik. Yang keempat ada pendekatan konstruktivisme. Dalam kelas konstruktivis, seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Pendekatan ini tidak menginginkan siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ada dalam sumber belajar. Guru tidak akan sesederhana mengatakan bahwa jawaban dari siswa benar atau salah, namun justru lebih mengutamakan perkembangan daya kritis siswa dalam menyikapi berbagai opsi jawaban yang ada. Guru terus mendorong siswa untuk menyetujui atau justru menolak ide seseorang dan saling bertukar pikiran hingga persetujuan dicapai.
Siswa diberdayakan oleh pengetahuannya yang berada dalam dirinya sendiri dan saling berbagi strategi dan penyelesaiannya dengan sesama siswa yang supervisi oleh guru. Lanjut, ada pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin, atau jarang ditemui, atau masih belum dikuasai. Jika suatu masalah diberikan kepada siswa, dan siswa tersebut dapat langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka persoalan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Harus terjadi kesenjangan antara ekspektasi dan realita. Urutannya yaitu merumuskan masalah, menganalisis masalah, mengembangkan beberapa hipotesis, lalu mengumpulkan data, lalu menguji beberapa hipotesis, dan terakhir merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Lalu ada pendekatan open-ended. Siswa dihadapkan pada open-ended, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Pendekatan open-ended memiliki prinsip yang serupa, tapi tak sama dengan pendekatan pemecahan masalah, yaitu dengan memberikan suatu masalah kepada siswa. Bedanya, permasalahan yang disajikan adalah masalah yang memiliki banyak jawaban yang benar. Masalah yang memiliki lebih dari satu jawaban disebut sebagai masalah tidak lengkap atau open-ended problem. Contohnya, kegiatan siswa harus terbuka, artinya tidak hanya hitam dan putih, atau benar dan salah saja. Lalu kegiatan materi memiliki ragam berpikir yang berbeda. Lalu ada kegiatan siswa dan kegiatan materi atau permasalahan merupakan satu kesatuan. Lanjut, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, prosedur, hukum, atau prinsip melalui tahapan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran K13, artinya kurikulum 13, menggunakan pendekatan ini sebagai induk model dan metode pembelajarannya. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran menurut kurikulum 2013 menggunakan 5 langkah, yang tidak harus berurut namun harus selalu ada dalam proses pembelajaran. Beberapa langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan. Terakhir ada pendekatan inquiry atau inquiry. Pendekatan inquiry adalah pendekatan yang berusaha untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui penyingkapan atau penyelidikan terhadap suatu permasalahan, seperti problem solving. Pendekatan inquiry lebih berpusat pada keaktifan siswa yang berusaha memecahkan permasalahan secara mandiri. Dalam pendekatan ini, materi yang disajikan tidak dibahas sampai tuntas, sehingga memberi peluang kepada peserta didik untuk mencari dan menemukannya sendiri dengan menggunakan berbagai cara yang distimulus oleh guru. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menggunakan pendekatan inquiry yaitu stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang telah memperhatikan presentasi kami dengan baik. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila rekan-rekan sekalian ingin bertanya, silakan memberikan pertanyaan melalui WhatsApp group. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.